terbangun, tapi prioritas yaqzahnya itu tertuju kepada qalbu yang selalu hidup, qalbu yang berzikir kepada Allah, qalbu yang tidak lalai, tapi justru qalbu yang selalu hidup. Karena diingatkan juga bahwa jika seseorang memilih tidur ketimbang bangun malam, pilihannya itu pilihan yang rendah, pilihan yang bodoh, dan itu mendekatkan kepada kematian, dan itu adalah bentuk keghaflahan. Kenapa? Karena tidur itu juga disebut dengan akhul maut, saudaranya kematian. Maka kita mesti berselindung kepada Allah, Allah yang tidak pernah tertidur. Nah, lalu ada kaidah kemarin, fal khairu kullul khair fil yaqظah. Maka kebaikan, semua kebaikan itu ada dalam yaqظah, dalam terjaga. Yang yaqظah di sini selalu disebut dengan qalbu yang berzikir kepada Allah. Lalu wa syarru kullu syarrin fin naumi wal ghaflah. Keburukan, semua keburukan itu berada dalam ketertiduran dan kelalaian. Maka kalau kita lalai dan tertidur ingat kepada Allah, itu adalah bentuk keburukan. Maka di sini kita mesti menjaga bagaimana qalbu kita selalu yaqظah kepada Allah. Jika belum, itulah latihan kita, latihan supaya qalbu bisa terjaga, qalbu supaya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kemarin. Sekarang kita mau masuk kepada makalah yang ke-50 tentang pengobatan atau obat jauh dari Allah dan cara mendekat kepadanya, itu ya. Baik, sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah pada sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wa awliyaillah fil alamin wal malaikatillah al muqarrabin wa ila ruhina wa anfusina wa nafsu khususan li Syekh Abdul Qadir Jilani Kutubur Rabbani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamsun fi ilaji daf'il bu'di 'anillahi ta'ala wa bayanu kayfiyyati taqarrubi minhu ta'ala. Makalah yang ke-50 tentang pengobatan atau obat jauh dari Allah dan menjelaskan bagaimana cara dekat kepadanya. Di sini juga dikatakan di teks itu fi ilaji daf'il bu'di, ada juga teks yang mengatakan fi ilaji daf'il 'abdi 'anillah, obat atau mengobati jauhnya hamba dari Allah dan cara dekat kepadanya. Jadi kita harus perhatikan dari tema ini, kita bisa melihat bahwa orang itu berada pada dua antara ini. Kalau tidak dekat, jauh. Nah, itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Kutubur Rabbani, wa qala radhiyallahu arda la yakhlu amruka min kismaini imma an takuna ghaiban anil qurbi minallahi aw qariban minhu wasilan ilaihi. Keadaanmu atau urusanmu itu tidak terlepas dari dua hal, dari dua kondisi.
Yang pertama, kadangkala kamu jauh dari Allah. Yang kedua, atau kamu dekat kepada Allah dan kamu sampai kepadanya. Ini kondisi dua hal. Dua orang itu berada pada dua posisi ini. Nah, kita ini berada pada posisi mana? Nah, itu yang perlu kita cek. Apakah kita itu jauh dari Allah, atau dekat dengan Allah, atau merasa dekat dengan Allah? Maka ini diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Qutub Rabbani, fa in kunta ghaiban anhu fama qu'uduka wa tawanika anil hadhi al-awfar wan na'im wal 'izzi ad-da'imi wal kifayatil kubra was salamati wal ghina wad dalali fid dunya wal akhirah. Jika kamu jauh dari Allah, nih kita ambil yang pertama. Kadang orang itu jauh dari Allah. Lalu jika kamu memahami, lalu kamu merasa jauh dari Allah, maka apakah kamu akan duduk saja tanpa ada spirit, tanpa ada semangat untuk memperoleh keinginan, untuk mendapatkan sesuatu yang berlimpah, untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan kemuliaan yang kontinu, untuk mendapatkan kecukupan yang besar dan keselamatan, kekayaan, nikmat di dunia, di akhirat? Maka kamu duduk-duduk saja. Kira-kira begitu. Kamu tahu kondisimu, kan yang tahu kondisi kita ini kita masing-masing ya. Cuman sering yang kita lakukan itu kita lebih tahu kondisi orang lain ketimbang kondisi kita masing-masing. Nah, inilah persepsi inilah yang mesti dirubah. Kita mesti lebih tahu tentang personality kita atau tentang kedirian kita ketimbang kita lebih mengetahui orang lain. Maka kita lihat, jika kita lihat dari sisi keduniaan, jika kamu tidak punya harta, tidak punya uang, ya, tidak punya pekerjaan atau bla-blanya, kamu paham itu, tapi kamu santai-santai saja. Nah, begitu juga dengan urusan akhirat. Kamu tahu ibadahmu kurang, kamu tahu zikirmu kurang, kamu tahu istighfarmu kurang, kamu tahu sholawatmu kurang, kamu tahu kerjaanmu nyari kesalahan orang atau macam-macam. Dan kamu juga tahu bahwa kenikmatan yang besar itu adalah dekat dengan Allah. Kalau paham dengan hal itu, maka kata Syekh Abdul Qadir, fakum wa asri' fi tayrani ilaihi azza wa jalla bi janahihi. Kalau begitu berdirilah, wa asri', bersegeralah terbang kepada hadrat Allah dengan kedua sayapmu. Jika kita memahami, kecuali Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah dekat dengan Allah, maka tidak perlu terbang menggunakan dua sayap lagi. Ini hanya bagi orang-orang yang merasa jauh dari Allah, bagi orang-orang yang dalam kesehariannya berlumuran dosa atau kemaksiatan, lalu dia paham, dia memahami, meyakini dia jauh dari Allah. Kalau merasa begitu, segera wa asri'. Maka wa asri' itu
Berdirilah lalu bersegeralah menuju Allah. Dimulai dari mana? Maka bersegeralah menuju Allah itu bab pertamanya adalah bersegera taubat kembali. Kita kadang sering ulang bahwa taubat itu kembali, yaitu yang sesungguhnya. Kembali kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa kembali kepadanya? Nah, untuk proses kembali kepadanya itu dalam bab ini ada dua sayap. Istilahnya sayap yang pertama apa? Ini sayap pertamanya, tarkul ladzati wasyahwatil haram minha wal mubah wal raha ajma. Sayap pertamanya, tinggalkan semua kelezatan, tinggalkan semua hal yang berbau syahwat, tinggalkan hal yang haram, tinggalkan yang mubah, tinggalkan semua yang menyenangkan. Tinggalkan itu semua. Itu baru sebelah ini sayapnya mengepak-epak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kita siap nak untuk meninggalkan kelezatan dunia, meninggalkan keinginan syahwatiyah itu, lalu keinginan nafsiyah. Yang pertama ini mesti tinggalkan. Sekali lagi, ini hanya bagi orang yang merasa jauh dari Allah. Kalau sudah dekat mah nggak usah. Berdiri, bersegera menuju Allah. Segera menuju Allah itu tinggalkan semua hal yang berhubungan dengan kenikmatan duniawi. Ya, dalam bahasa lainnya itu zuhud. Setelah bab ini ya, kalau memungkinkan nanti kita bahas juga. Tinggalkan kesenangan. Karena dari dulu Syekh Abdul Qadir juga selalu mengingatkan kita, kerjaan kita itu supaya bisa dekat dengan Allah itu bagaimana kita meninggalkan semua kenikmatan itu, dan kita selalu mempertentangi hawa nafsu kita. Kita selalu berbeda dengan keinginan nafsiyah. Kalau keinginan nafsiyah apa? Dia pengen menikmatin kelezatan dunia ini dan seisinya. Itu keinginan nafsiyah. Yang penting keinginan nafsiyahnya tercapai, maka apapun dilakukan, apakah itu mengerjakan yang haram, yang mubah, atau semua hal yang enjoy, itu keinginan nafsiyah semua. Nah, keinginan nafsiyah itu ditinggalkan semuanya. Ini yang pertama, tinggalkan semua keinginan nafsiyah. Wal akhar, atau yang kedua, ihtimalul adha wal makarihi wa rukubil azimati wal ashaddi wal khuruj min al khalqi wal hawa wal iradati wal muna dunya wa ukhra hatta tadhfara bil wusul wal qurbi fatajidu 'inda dhalika jami'a ma tatamanna wa tahsulu lakal karamatul 'uzma wal 'izzatul kubra fa in kunta minal muqarrabin al-wasilina ilaihi azza wa jalla mimman adrakathumul inayatu wa syamilathumur riayatu wa jazabathumul mahabbatu wa nalathur rahmatu wa ra'fatu fa ahsinil adab wa la tabtara bima anta fihi fatuqassiru fil khidmati wa takhludu ila ru'unatil asliyati min al-zulmi wal jahli wal ajali fi qawli ta'ala
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Wa qouli ta'ala wa kana al-insanu ajula. Yang kedua, kalau tadi kita disuruh untuk meninggalkan semua kelezatan duniawiyah yang berkedok syahwatiyah nafsiyah. Yang kedua, bersabar menanggung cacian, ejekan orang benci, orang marah kepada kita, lalu menguatkan tekad, lalu menjauhi makhluk, menjauhi hawa, menjauhi iradat, keinginan-keinginan kita dan cita-cita dunia dan akhirat. Kerjanya itu sampai kamu berhasil wusul ilallah, sampai kita berhasil wusul pada Allah. Kita sudah berkali-kali mengulang bahwa sabar terhadap cacian, terhadap celaan, itu adalah jalan dekat menuju Allah. Kita ulang-ulang juga bahwa sabar itu atau minta tolong kepada Allah itu wasta'inu bis sabri was shalah. Ya dengan sabar. Yang sabar isinya adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar, lalu dia juga bersabar untuk menguatkan tekadnya. Untuk menguatkan tekad itu juga mesti ada kesabaran. Kita ini kan banyak hal kita tidak sabar. Biasanya orang memahami sabar itu hanya dalam persoalan musibah saja. Tapi sabar dalam ketaatan jarang orang memperhatikan. Terkadang kita juga tak sabar dalam taat kepada Allah. Terkadang kita tak sabar ketika sholat. Kita terkadang tak sabar ketika melakukan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga yang terjadi apa? Terjadi itu tergesa-gesa. Yang ada itu tergesa-gesa. Kalau sholatnya mau cepat selesai saja. Kita di sini kan nggak ada begitu kan? Sholatnya selalu tumakninah, kecuali waktu yang mendesak. Banyak kita tidak sabar. Dalam zikir juga begitu, kadang tidak sabar juga. Coba perhatikan, orang zikir kadang tidak sabar. Allah, 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 Allah. Kalau nggak sabar apa? Capek dia. Lama betul gitu ya. Udahlah kita cepat-cepatkan saja. Atau kadang korupsi juga dalam bilangannya kan. Allah lewat 5 kan. Harus mesti sabar ya. Sabar. Dan sabar juga atas cacian, atas orang benci kepada kita, itu biasa. Lalu bersabar juga untuk menjauhi makhluk. Menjauhi makhluk itu maksudnya apa? Kita tidak terganggu dengan keberadaan dia. Kalau kita kan levelnya masih terganggu. Kalau kita sholat orang berisik di samping kita masih terganggu kan? Sekarang mau dia berisik atau mau ngapain, tidak ada soal. Nah, kita mulai bersabar di situ. Kalau bersama, tapi kolbunya intent dengan Allah, kolbunya selalu terkoneksi, nyambung. Nah, itu yang harus diperhatikan. Lalu dia menjauhkan keinginan hawanya.
dan dia tidak pentingkan iradahnya lagi, dan dia tidak pentingkan lagi cita-citanya dunia akhirat lagi. Ini yang kita sebut dengan istilah zuhud, az-zuhdu fid dunya wal akhirah. Zuhud fid dunya, dia tidak menginginkan lagi dunia. Itu yang dijauhkannya dunia, keinginan, cita-cita. Sampai kapan? Sampai dia berhasil. Sampai kepada Allah dan dekat dengan Allah. Artinya apa? Bahwa berperilaku seperti ini, meninggalkan semua kenikmatan duniawi secara zahir dan batin, lalu sabar atas semua cacian dan celaan sampai dia memang usul kepada Allah dan sampai dia dekat kepada Allah. Jadi kalau ada orang bilang sabar itu ada batasnya gitu ya. Sabar itu ada batasnya. Kalau kita gunakan istilah itu sabar itu ada batasnya, batasnya sampai kapan? Ya sampai ketemu Allah. Sampai dekat dengan Allah. Bersama dengan Allah. Maka asrar dari sabar itu adalah muraqabah ma'iyah. Asrar itu. Dia selalu mendekat dengan Allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah berhasil sampai dan dekat kepada Allah, maka kamu akan mendapatkan semua yang kamu cita-citakan. Yang sebelumnya kamu cita-citakan, dan semuanya akan diberikan kepadamu. Semuanya akan diberikan. Allah akan berikan keramat yang agung. Allah akan berikan kemuliaan yang besar. Lalu jika kamu termasuk dalam kategori orang-orang yang dekat, orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jika benar ini sampai dan kamu masuk dalam kelompok orang-orang yang sampai kepada Allah, maka tentu kamu akan dibantu oleh Allah. Maka tentu kamu atau kalian semua berada di bawah pengawasan Allah. Dan tentu mereka semua berada dalam jazbah mahabbah ilahiyah. Dan tentu dia akan mendapat rahmah dan kasih sayang Allah. Kalau benar hal yang demikian itu, yang mesti dilakukan adalah fa'ahsinil adab, perbaiki adab. Kenapa bicaranya adab? Karena masalah orang dekat itu adalah ujiannya adab. Yang dekat itu selalu terledor dia soal adab, karena dia sudah merasa dekat. Orang yang dekat dengan Allah jaga adab dengan Allah. Orang yang dekat dengan kekasih Allah jaga adab dengan kekasihnya Allah. Jadi problem kita itu selalu berurusan dengan adab. Ya dekat mah itu kan baik, tetapi jangan sampai dekat itu menjadi hijab. Karena al-qurbu itu juga hijab. Dekat itu masuk dia dalam kategori hijab nur. Dekat itu. Seringkali kita menyaksikan di banyak tempat ya. Orang dekat sekeliling, misalnya kita ambil guru. Orang yang berada di dekat guru itu biasa-biasa saja. Dia tidak menganggap bahwa dia guru. Tapi orang jauh, dia tahu. Nah itu wajar. Karena ini katakan dekat itu soal hijab. Dekat itu tantangannya adalah adab.
Maka perbaiki adab. Jangan sampai kamu tertipu. Orang kan kalau sudah dekat kan banyak tertipu dia. Banyak terledor dia soal adab. Nah, apalagi yang ini kita maksudkan adalah orang yang dekat dengan Allah. Semestinya orang dekat itu atau yang dekat dengan Allah, adabnya diperbaiki atau jaga adab dengan Allah. Salah satu menjaga adab dengan Allah itu adalah husnudzon billah. Berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Kalau kita terjebak suudzon sama Allah, maka kita sedang tidak beradab dengan Allah. Maka harus dijaga itu. Kita mesti husnudzon kepada Allah. Lalu apalagi kalau mendekat itu kita berkhidmat. Berkhidmat kepada Allah. Nah, khidmat kepada Allah itu banyak hal. Yang berilmu khidmatnya adalah ngajar lillah. Itu cara khidmatnya begitu. Orang kaya khidmatnya adalah dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Itu khidmatnya kepada Allah. Semuanya memiliki porsi masing-masing. Kalau orang kaya disuruh dermawan oleh Allah. Kalau yang miskin disuruh sabar. Itu adalah bentuk khidmatnya. Kita saling membantu sesama. Itu juga bagian dari khidmatnya. Dan selalulah kamu berada pada naungan Allah. Jangan sampai tidak berada dalam naungannya Allah atau di luar radarnya Allah. Dan kamu mesti perhatikan, jangan sampai masuk pada sifat manusia yang diingatkan oleh Quran itu, manusia yang zalim, manusia yang jahil, lalu manusia yang tergesa-gesa. Kita harus hati-hati dengan ini. Karena Allah ingatkan kita, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanah itu diberikan kepada manusia atau dipikulkan amanah itu kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kezaliman dan kebodohan. Wa kanal insan ajula, dan manusia itu sifatnya juga tergesa-gesa. Ini sifat manusia ini. Terkadang kerjanya zalimin diri, ya. Terkadang dia ya tergesa-gesa seperti yang kita sebut tadi. Maka kita harus belajar at-ta'ani minar rahman wal ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Maka ini yang perlu kita evaluasi juga. Apakah sifat tergesa-gesa ini menjadi pakaian kita sehari-hari atau tidak? Jika iya, itulah yang perlu kita taubati, supaya kita tidak lagi tergesa-gesa. Harus semuanya pelan-pelan. Jangan sampai kita tergesa-gesa lagi. Nah, lalu apa lagi berikutnya? Wahfaz qalbaka minal iltifati ila ma taraktahu minal khalqi wal hawa wal iradati wa takhayyuri wa tarkis sabri wal muwafaqati wal ridha inda nuzulil bala. Tugas kita itu adalah pelihara qalbumu.
pelihara kolbu. Jangan sampai kolbu itu mendapatkan penyakit kolbu yang dikemas dalam istilahnya Imam Al-Ghazali itu dengan afatul qulub. Jaga itu hati. Yang paling berat itu bagaimana hati itu tidak tergoda dia kepada makhluk. Hati itu tidak dikendalikan oleh hawa dan nafsiyah. Hati itu tidak dikendalikan oleh keinginan nafsiyah. Jangan sampai kamu meninggalkan sabar nih. Jangan sampai meninggalkan sabar. Yang harus dilakukan itu mesti sabar, mesti ridha dengan ketentuan Allah ketika Allah turunkan bala. Kolbu ini sering berubah ketika diberikan ujian dan cobaan. Itu mulai berubah itu. Apakah ujiannya dalam bentuk musibah, bala atau apalah. Terkadang orang juga tidak memahami ternyata nikmat itu juga ujian gitu. Serba ada itu juga ujian sebetulnya. Tapi selama ini orang memahami ujian itu adalah serba tiada. Serba ketiadaan itu yang dipahami oleh orang, itulah ujian. Sesungguhnya serba tiada dan serba ada, dua-duanya sama-sama ujian dan dua-duanya sama-sama anugerah Allah. Nah, cuman bagaimana cara kita untuk memfilternya? Maka di sini kita diingatkan menjaga kolbu. Kalau mau dekat kepada Allah, jaga kolbu. Kalau mau apapun, jawabannya di kolbu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi itu, istafti qalbak itu. Minta fatwa kepada kolbumu. Kolbu yang mana yang bisa dimintai fatwa? Kolbu yang terjaga. Kolbu yang terpelihara. Kolbu yang tidak cenderung kepada makhluk. Kolbu yang tidak cenderung kepada hawa nafsiyah, keinginan nafsiyah. Kolbu yang selalu sabar, kolbu yang selalu ridha atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya sederhana ya, menjaga kolbu. Kan jelas ya, jaga kolbu. Nah, selama ini kita sudah jaga apa belum? Lalu kalau tanya cara jaganya gimana? Cara menjaga kolbu itu jangan kasih ruang kolbu itu kecuali hanya asma Allah saja. Cara menjaga kolbu. Kalau kita kembali kepada pertemuan sebelumnya, cara menjaga kolbu itu adalah usahakan kolbu itu selalu pada yaqzah, terjaga. Yaqzahnya kolbu itu dengan menyebut nama Allah, lafzul jalalah, Allah, Allah, Allah. Itu cara memeliharanya. Fa'aksiru zikrullah, maka banyaklah menyebut nama Allah. Begitu cara menjaga kolbu. Jika kolbu tidak ada nama Allah di dalamnya, itu pertanda kolbu yang tak terjaga, kolbu yang tidak terpelihara. Tugas kita kan memang berat ini, memelihara kolbu ini, karena kolbu ini kan
Dia bolak-balik dia kerjanya. Maka supaya terjaga juga, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah. Jadi semuanya mesti minta kepada Allah. Kita disuruh berzikir supaya qalbu terjaga, berzikir kepada Allah, itu juga minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu. Jadi kita minta juga kepada Allah. Minta. Supaya apa? Supaya nanti ketika setelah berzikir, bukan dirinya yang merasa berzikir. Kebanyakan orang berzikir kan gitu, saya sudah berzikir, sayanya yang menonjol. Makanya diawali dengan meminta, berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku mengingatmu. Dan kita juga minta kepada Allah, ya Allah, bantu aku untuk memelihara qalbu yang selalu terjaga, qalbu yang selalu terkoneksi kepadamu. Sehingga tentu dengan mudahnya kalau kita minta kepada Allah, itu akan mudah kita menjalaninya. Lalu apalagi setelah menjaga qalbu, wastarih baina yaday Allah azza wa jalla kal qurrati baina yaday al faris yuqallibuha bisaulajanihi wal mayit baina yadil ghasil wat tiflir radi' fi hujri ummihi wa dhikrihi. Serahkan dirimu pada Allah, pasrahkan dirimu di hadapan Allah. Serahkan dirimu di hadapan Allah seperti bola di tangan para pemain bola. Kalau di sini main bolanya pakai stick. Seperti, coba perhatikan bola di tangan pemain bola atau bola kaki di kaki pemain bola. Itu tergantung kemana arah yang diinginkan oleh pemain bola. Bolanya nyerah aja. Lalu posisikan dirimu seperti mayat di tangan orang-orang yang memandikan mayat. Selama Bapak Ibu hidup, ada enggak mayat protes ketika dimandikan? Hah? Jangan keras-keras gitu. Nggak ada. Dia terserah aja. Terserah. Nyerah aja. Mau digosok dengan keras, mau dengan pelan, enggak masalah bagi dia. Mau kiri kanan enggak masalah juga. Mau dibolak-balik ya biarin. Lalu seperti apa lagi? Seperti anak kecil berada di pangkuan ibunya atau di pangkuan babysitternya, susternya. Dimandikan ya terserah mau bagaimana cara memandikannya. Coba perhatikan anak-anak itu. Anak-anak itu kan juga nggak ada protes kan. Mau dimandiin kayak gimana saja nggak ada protes dia. Semestinya kita di hadapan Allah begitu, terima apapun, bagaimanapun kita terima. Serahkan aja sama Allah. Kadang kita kan tidak tidak terima. Kebanyakan kita itu tidak terima perlakuan Allah kepada kita. Kebanyakan kita itu seperti mayat yang hidup, tidak terima perlakuan
orang yang memandikan kepada kita. Kebanyakan kita itu seperti anak kecil yang sudah bisa melakukan apa saja. Semua serba protes kepada yang memandikan, yang mengasuhnya. Tapi cobalah mulai kita pasrah, coba kita serahkan sama Allah. Ya kalau kita serahkan sama Allah, jawabannya apa? Ya mau-maunya Allah apa? Dengan maunya kita, maunya Allah. Ada nggak mayat itu request nanti mandiin pakai sabun apa? Yang paling mahal sabun apa? Ya jangan sabun colek gitu ya. Enggak, terserah. Mau sabun batang, mau sabun cair, terserah. Ini babnya bab kepasrahan. Nyaris kita tidak lulus di bab ini. Karena tidak bisa membedakan juga. Ini gimana ya, pasrah atau tidak gitu. Ini terima atau tidak. Ini kenapa begini wahai Tuhan? Kan ada juga yang begitu kan? Saya kan sudah sholat, saya sudah puasa, tetapi hidupku kenapa begini? Nah itu protes namanya itu. Itu su'ul adab sama Allah. Itu tidak nyerah kepada Allah namanya. Itu tidak pasrah kepada Allah. Tanda orang menyerah, tanda orang pasrah kepada Allah, ala kulli halin wa fi kulli halin alhamdulillah. Semuanya dipuji Allah. Ala kulli hal wa fi kulli hal. Semuanya mengucapkan kalam alhamdulillah. Tapi memang berat ya mengucapkan alhamdulillah atas berbagai momen. Berat. Ya itulah kenapa kita dituntut belajar. Belajar bagaimana pasrah, belajar bagaimana nerima. Itulah PR kita, itulah latihan kita, itulah bab riyadhah kita. Ya kalau mau dekat kepada Allah ya terserah. Gitu. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Ya kalau nggak mau pasrah sama Allah berarti jauh. Kan pilihannya itu. Ya kalau mau kenikmatan dunia itu berarti jauh sama Allah. Tapi terkadang orang memahami begini. Terkadang orang memahami sama rata aja semuanya. Bagi dia semua orang kaya itu bertanda tidak zuhud. Ada nggak yang berpikir begitu? Semua orang kaya tidak zuhud. Padahal zuhud itu tidak memasukkan dunia ke dalam kolbu. Jika orang miskin tapi dunia ada dalam kolbunya, maka dia tidak zuhud. Dia nggak punya apa-apa, tapi dunia dalam kolbunya, dia tidak zuhud. Tapi jika orang kaya dunia itu tidak sampai masuk dalam kolbunya, maka dia dihitung zuhud. Nah problem kita kan dunia itu nyantol ke kolbu. Sedikit lagi. Terus apa lagi yang dilakukan? Ta'ama amman siwahu azza wa jalla fala tara li ghairihi wujudan wala darran wala naf'an wala ata'an wala man'an. Berikutnya, butakan pandanganmu dari sesuatu yang selain Allah. Butakan pandanganmu. Maka fala tara li ghairihi,
maka jangan kamu lihat selainnya. Kalau membutakan pandangan gimana? Pandangan itu hanya tertuju kepada Allah saja. Bagaimana caranya? Jangan hiraukan sesuatu yang selain Allah. Bisakah diwujudkan seperti itu? Bisa. Buktinya gimana? Buktinya, ini contoh yang paling dekat itu, orang yang jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Kalau laki-laki sedang jatuh cinta dengan lawan jenisnya, ada orang yang dicintai, walaupun 1000 wanita, pandangannya terfokus kemana? Hanya kepada satu yang dicintai. Maka kalau mau bisa fokus, buta pandangan kepada selain Allah, maka mesti sampai pada level mahabbah. Mesti sampai pada level cinta kepada Allah. Kalau enggak, ya yang tidak bisa kita membutakan pandangan kepada yang lain. Kan untuk menjawab pertanyaan ini, membutakan pandangan kepada yang lain, itu prakteknya adalah bagi sang pencinta saja. Hanya bagi sang pencinta saja. Sehingga dia bisa butakan pandangannya kepada yang lain. Maka membutakan pandangan dari apapun yang selain Allah, maka maharnya adalah cinta kepadanya. Untuk cinta kepadanya, maharnya cintai kekasihnya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lain caranya. Maka fala tara li ghairihi wujudan, maka kamu tidak memandang yang lain itu ada. Yang ada hanya Allah. Nggak ada yang lain. Ini seperti anekdotnya anak muda, apakah Gen Z atau Gen Z gitu ya. Apa katanya, yang sedang dimabuk cinta itu dunia milik kita berdua, yang lain kontrak, itu bayarnya ke siapa gitu ya. Coba perhatikan, yang lain dia aja berdua, nggak dianggapnya orang lain ada. Nah sekarang itu kita arahkan kepada Allah. Kita tak menganggap sesuatu yang selainnya ada, yang ada hanya Dia. Kalau begitu sampai kita kepada pemaknaan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan makna la maujuda illallah. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan hal itu? Bagaimana kita bisa mencapai taraf itu? Maka perbanyak zikir la ilaha illallah. Nafikan semuanya, nafi isbat la ilaha illallah. Dimulai la ma'buda illallah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Apalagi maknanya? La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada maksud kecuali Allah. La matluba illallah. Tidak ada tujuan kecuali Allah. Sampai endingnya terakhir itu la maujuda illallah. Itu dalam rangka membutakan pandangan semua kepada yang lain. Maka yang lain itu tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat, dan tidak bisa juga memberi, tidak bisa juga melarang. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ini bab membutakan mata, butakan pandangan kepada selain Allah. Nah, ini tugas kita berat ini. Ini yang perlu dilatih. Latih terus. Butakan terus pandangan. Endingnya apa? Kalau membutakan pandangan kepada selain Allah, fana. Fana fillah. Artinya apa? Kita menganggap hatta diri kita sendiri nggak ada. Maka dalam bahasa lain disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Wujuduka dzanbun. Kamu merasa ada, itu dosa. Maka jangan kita merasa diri kita hanya ada. Kita juga butakan pandangan kepada diri kita. Kita ini tiada, yang ada hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai kita kepada pemaknaan la maujuda fi haqqin illa Allah. Tiada yang ada pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Butakan semua. Nah, untuk supaya sampai kepada membutakan pandangan kepada selain Allah, maka kita juga kembali lagi memulainya dengan mengenali diri. Maka kalau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fusidatin nafsa, itu bahagian dari metodologi untuk membutakan pandangan kepada selain Allah. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Siapa yang mengenali dirinya, siapa yang mengenali Tuhannya, tiadalah dirinya atau leburlah dirinya, lenyap dirinya. Baru kita membutakan pandangan. Lalu implementasinya lagi apa? Takutnya hanya kepada Allah. Kalau takutnya hanya kepada Allah, maka segala sesuatu takut kepadanya. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, dia takut kepada segala sesuatu. Bukti seseorang itu membutakan pandangan selain Allah, dia tidak bilang lagi, nanti kata orang apa ya? Enggak ada lagi bab kemusyrikan di dalamnya. Apakah itu syirik khafi? Enggak, tidak ada lagi syirik khafinya. Nah, pertanyaannya ya, bagaimana juga caranya supaya kita tidak terjangkit virus syirik khafi itu? Itu pertanda kita masih memandang sesuatu yang selain Allah. Maka pandangan itu hanya tertuju kepada Allah saja. Kita mesti meyakini bab itu. Terus apa lagi berikutnya? Ij'alil khaliqata wal asbaba 'inda aziyati wal baliyati ka sawtihi azza wa jalla yadribuka bihi indal ni'mati wal atiyati ka yadihi yulakkimuka biha. Maka jadikan apapun yang menjadi sebab ketika kamu dicela, ketika kamu diuji oleh Allah. Jika kamu diuji oleh Allah, jadikan itu cambuk. Anggap itu adalah cambuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang memukulmu. Allah sedang mengingatkanmu. Atau dalam bahasa lainnya, Allah sedang mencubitmu. Cubitan manja. Maka bala, ujian, cobaan itu sejatinya adalah cubitan manja Sang Khalik kepada makhluknya.
Lalu jadikan ketika kamu diberi nikmat oleh Allah, jangan sampai kamu tertipu daya dengan suatu nikmat itu. Orang kan banyak lupa, orang banyak tidak bersyukur ketika nikmat diberikan. Maka yang kalau kita perhatikan, ini diulang-ulang lagi, ada nikmat dan ada ujian. Maka yang dikhawatirkan itu adalah orang yang dapat nikmat duluan. Karena orang yang diuji, ujungnya sabar, ridha. Orang yang diberi nikmat dulu, tantangannya apa? Tantangannya jamaah sombong dan tidak bersyukur. Nah, inilah kenapa diingatkan oleh Allah, fadhkuruni azkurukum wadhkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku dan bersyukurlah. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Wazkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur. Orang kebanyakan begitu, jika diberi nikmat dia kufur. Nah, ini yang diwanti-wanti. Bagaimana jika kita memang mau mengobati diri dan merasa jauh dari Allah, ya obatin. Ya, begini caranya. Serahkan diri kepada Allah, butakan pandangan kepada selain Allah, lalu pelihara kolbu. Tinggalkan semua kelezatan duniawi, lalu bersabar terhadap cobaan, cacian, dan kepada para pembenci. Ini kaifiatnya, metodologinya gitu. Nah, terkadang kan orang banyak yang terpancing juga. Lah, nanti gimana? Gitu. Ya, situ kita sedang belajar sabar. Semuanya ada sampelnya, aplikasinya ada. Tinggal nunggu timingnya aja. Setiap saat itu kita mesti ya sabar. Setiap saat itu kita mesti menikmati. Setiap saat itu kita mesti ridha. Setiap saat itu kita mesti ya setuju dengan apapun yang perbuatan Allah yang berlaku kepada kita. Setiap saat pun kita mengatakan ya kita pasrah kepada Allah. Dan setiap saat kita berusaha bagaimana membutakan pandangan kepada selain Allah. Kita mulai saja, yang kita lihat hanya Allah saja. Sudah lewat jam 11 ya. Ini kalau disambung sejam lagi. Kita cukupkanlah sampai di sini. Yang penting yang perlu kita jaga, fa ahsinil adab. Perbaiki adab kita kepada Allah. Jika selama ini kita su'ul adab sama Allah, bertaubat. Terkadang su'ul adab kepada Allah itu tercermin su'ul adab kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang su'ul adab kepada Sayyidina Rasulullah itu tercermin kepada su'ul adab kepada pewaris Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya. Maka inilah yang perlu kita jaga, perbaiki adab kita kepada Allah. Lalu perbanyak berkhidmat kepada Allah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada agamanya Allah. Lalu yang paling penting, bagaimana kita menjaga kolbu. Dan satu lagi, kalau kita memang menyadari kita ini jauh, sebetulnya Allah nggak jauh dari kita. Kitanya aja yang menjauh, kitanya aja yang banyak hijabnya sama Allah. Jika itu kita merasa bangun, bersegera menuju Allah. Jangan biarkan waktu kamu banyak sia-sia
Tapi isi waktu itu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sampai kapan? Ya sampai usul, sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya hanya satu, Allah saja, tidak ada yang lain. Dengan kalam ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhan, engkau tujuanku, engkau maksudku, ridhamu yang aku cari. Dan semoga kita berada pada jalur itu, dan Allah izinkan kita sampai ke hadratnya, dan Allah izinkan juga, Allah bimbing juga kita untuk selalu menjaga qalbu, yang tentunya qalbu yang selalu menyebut namanya, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah juga butakan pandangan kita kepada selainnya, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya, sebagai budaknya yang selalu taat mengabdi kepadanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.